إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat Jumat berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengaduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah terkait dengan umatnya. Allah berfirman menyebutkan pengaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu, ya rabbi ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Di ayat ini Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang sikap kaumnya yang meninggalkan Al-Quran, yang padahal Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hudal linnasi umuma, petunjuk bagi manusia secara umum, dan hudal lil muttaqin khususa, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus, tetapi malah manusia menjauhinya. Kaum yang Nabi SAW dakwahi mereka ada dua. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah dan ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah yakni mereka yang kepada mereka Nabi SAW diutus. Mereka yakni yang masih tetap di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang sikap manusia yang banyak di antara mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka kafir, bisa dikatakan wajar kalau mereka jangankan yakni mempelajari, mendengar saja tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Bahkan antar sesama mereka berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata antar sesama mereka, jangan sampai kalian mendengarkan Al-Quran dan buat kegaduhan agar kalian bisa mengalahkan beliau. Jangan sampai kalian kemudian terpedaya, ya, terpengaruh oleh Al-Quran. Mereka orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Al-Quran, ya. Maka jangankan mereka mengamalkan, mempelajari, mendengar saja mereka anti, ya.
mendengar saja mereka anti. Nah, ini Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang sikap manusia yang padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi ada lagi yaitu ummatul ijabah, umat yang menyatakan beriman kepada beliau, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, tetapi sayang mereka mungkin ada yang hanya di lisan saja, tetapi pengamalannya kurang atau tidak. Ya. Mereka menyatakan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, tapi tidak mau mendatangi Al-Quran, tidak mau membaca, apalagi sampai mempelajari. Dan sepertinya itu telah kita saksikan bagaimana umat Nabi SAW banyak yang malah meninggalkan Al-Quran, tidak mau mendatangi Al-Quran dengan membaca, apalagi mempelajarinya. Mereka lebih senang membaca tulisan manusia, membaca risalah manusia, apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Manusia lebih lama membaca tulisan manusia, bisa berjam-jam di hadapan handphonenya. Belum lagi di handphone tersebut banyak aplikasinya. Di samping media sosial apapun namanya, ada Facebook kah, ada WhatsApp kah, ada Instagram dan lain sebagainya. Belum ditambah dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Ada game, ada YouTube dan lain sebagainya. Semakin manusia sibuk dengannya dan tidak sempat membaca Al-Quranul Karim. Dan ini Nabi SAW mengadu kepada Allah. Kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, yang mendatanginya merupakan keberkahan, menjadikan hidup mereka berkah, bernilai, bermanfaat, mereka malah tinggalkan. Maka Nabi SAW mengadu terhadap ummatul ijabah yang menyatakan beriman tapi sayang malah meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka di sini khatib ingin menyampaikan terkait dengan kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim, agar kita tidak termasuk mereka yang meninggalkan Al-Quran, yang Nabi SAW mengeluhkan keadaan mereka. Seperti apakah bentuk meninggalkan Al-Quran? Banyak bentuknya. Yang pertama adalah tidak sempat membaca Al-Quran. Hari-harinya dilewatkan begitu saja, tidak sempat membaca Al-Quran. Giliran media sosial sempat, main game sempat, lihat YouTube sempat. Nah, ini termasuk meninggalkan Al-Quran yang Nabi SAW mengeluhkan, mengadu kepada Allah tentang umatnya yang kayak begini nih. Sayang sekali mereka yang seperti ini, nggak sempat nengok Al-Quran, tapi media sosial sempat, YouTube sempat, game sempat. Orang yang rugi seperti ini. Padahal Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang di sela-sela waktu ingat sama Allah dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan beribadah, dengan orang yang tidak menyempatkan zikrullah, nggak sempat baca Al-Quran, sok sibuk, nggak sempat berzikir, sok sibuk, nggak sempat beribadah kepada Allah, salat berjamaah, sok sibuk. Itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang nggak sempat seperti itu, seperti orang yang mati, yang hidupnya tidak berkualitas, yang hidupnya sama seperti orang mati, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, nggak berkualitas. Kalau mau lihat orang yang nggak berkualitas hidupnya tuh orang yang nggak sempat baca Quran, yang nggak sempat berzikir, yang nggak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sok sibuk. Itulah orang yang hidupnya nggak berkualitas. Yang Nabi SAW menyebutnya seperti orang yang mati. Kalau mau hidupnya berkualitas, datangi Al-Quran, beribadah kepada Allah, berzikir. Inilah orang yang hidupnya berkualitas, yang hidupnya bernilai, yang hidupnya berguna. Karena hari-hari apabila tidak menyempatkan membaca Al-Quran, tidak ada faedahnya, nggak berkah hidupnya. Maka kalau kita ingin hidup kita berkah, sempatkan membaca Al-Quran. Zaman sekarang mudah membaca Al-Quran. Kita tinggal beli Al-Quran, ada mushaf saku, kita beli bawa kemana-mana.
Kalau umpamanya, waduh saya lagi banyak pengeluaran, kita install Al-Quran di HP kita masing-masing. HP yang nggak ada kebaikan dan nggak ada keberkahan, HP yang kosong dari Al-Quran. Semua aplikasi ada, game ada, media sosial apapun namanya ada, YouTube ada, ya berbagai macam aplikasi buat belanja ada. Tapi Al-Quran nggak ada. Ini HP yang nggak ada kebaikan dan nggak ada keberkahan seperti ini. Dan dia akan rugi dan akan menyesal nanti ya dikubur, ya akan menyesal. Aduh, kenapa nggak saya sempatkan di sela-sela waktu saya dengan baca Al-Quran? Padahal dengan baca Al-Quran hidupnya jadi berkah. Padahal dengan baca Al-Quran dia akan pulang menghadap Allah dengan bawa banyak pahala. Seakan-akan bawa bekal yang banyak untuk perjalanan yang panjang. Perumpamaan orang yang di sela-sela waktunya membaca Al-Quran dengan orang yang tidak, seperti orang yang hendak mengadakan perjalanan panjang, satu bawa bekal, satu nggak bawa. Kira-kira mana yang sengsara di antara keduanya? Tentu yang nggak sempat baca Al-Quran. Maka nanti di dalam kubur dia nyesel sejadi-jadinya. Dia akan bilang kepada Allah, ya Rabbi, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabbi, kembalikan saya ke dunia agar saya sempatkan lagi beramal saleh, baca Quran, bersedekah, beribadah. Ya, maka kata Allah, hayhata hayhata, udah bukan lagi waktunya. Ya, maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan hidup di dunia, jangan sia-siakan hanya hidup dengan main-main saja. Ya, obrolan silahkan, cuma jangan berlebihan dan sempatkan membaca Al-Quran. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran akan memberikan syafaat pembelaan kepada pelakunya nanti pada hari kiamat. Di samping bentuk meninggalkan Al-Quran adalah dengan tidak sempat atau sok sibuk tidak sempat membacanya. Yang kedua adalah tidak mau mempelajarinya. Ya, sama, sebagian manusia sok sibuk nggak mau sempat mempelajari Al-Quran. Sudah tahu Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan linnasi umuma, petunjuk bagi manusia secara umum, hudan lil muttaqina khususa, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus, tapi nggak mau mempelajari Al-Quran. Petunjuk dunia, ya, dia baca, ya, berbagai macam tips, kiat dan lain sebagainya dia baca. Tapi Al-Quranul Karim, agar dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dan tidak tersesat, dan agar dia masuk ke dalam surga, dia tidak sempatkan membaca. Gimana Al-Quran akan jadi petunjuk bagi seseorang kalau dia nggak paham? Ibarat dia mau ke sebuah tempat, kita tahu tempat akhir kita ingin pulang kita itu ke surga. Jalan ke surga sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Untuk meraih hidup bahagia dunia akhirat sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Nah sekarang Al-Quran pakai bahasa Arab. Ya, kita bahasanya Indonesia. Kita nggak sempat mempelajarinya, nggak sempat memahaminya. Gimana kita bisa ngambil sebagai petunjuk? Ibarat perumpamaannya, kita mau ke sebuah tempat, rutenya pakai bahasa bukan bahasa kita. Kita mau dikasih surat kondangan, bahasanya ya bukan bahasa Indonesia, entah bahasa Cina misalnya, entah bahasa apa misalnya, ya selain bahasa Indonesia. Kira-kira bisa nggak dia mengikuti petunjuk tersebut? Jawabnya nggak bisa. Demikian pula untuk ya mengikuti petunjuk Al-Quran supaya hidup bahagia dunia akhirat. Di dunia tidak tersesat, di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak mau dia harus sempatkan memahami. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan dia kepadamu penuh dengan keberkahan agar mereka mentadaburi, merenungkan, berusaha untuk memahami, dan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Supaya kita bisa mengamalkan isinya, maka pahami. Jadi nggak sebatas cuma membaca. Saya sudah baca Quran kok. Iya, ada lagi kewajiban berikutnya, berusaha memahaminya. Bagaimana caranya? Hadir di majelis taklim yang di sana ada pembahasan tafsir Al-Quran, membeli buku-buku kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Itu semua cara untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat penjelasan para ulama, tafsir Al-Quran sudah ditulis oleh para ulama. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir yang ringkas Sa'di, ada tafsir Muyassar dan lain sebagainya. Kita sempatkan membeli. Bahkan sekarang pun sudah mudah.
kita bisa menginstal di HP kita, ya, download tafsir, supaya membantu kita memahami Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa mengamalkan, dan dengan begitu kita mendapatkan petunjuk dan memperoleh keberkahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, di samping usahakan menyempatkan membaca Al-Quran, karena hari apabila berlalu begitu saja tidak sempat membaca Al-Quran menjadi hampa, menjadi tidak ada gunanya, menjadi tidak berkah dan tidak berkualitas. Oleh karena generasi Islam terdahulu mereka menganggap makruh hari berlalu nggak sempat nengok Al-Quran. Lihat bagaimana generasi terdahulu, mereka ya, di antara mereka ada yang sampai belasan ribu kali menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan, bagaimana Al-Qurannya lecek karena sering dibaca, bahkan meninggal pun darahnya menetes di atas Al-Quranul Karim, saking beliau dekatnya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kita jauh, jarang buka Al-Quran yang ada di kita, ditaruh di lemari, jarang dibaca, sampai disarangin laba-laba, sampai berdebu, sampai mungkin dirayapin, saking ditinggalkannya. Bagaimana umat ini akan kembali jaya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Inilah sebagai hal yang membuat engkau tinggi daripada yang lain, buat engkau dan kaummu. Bagaimana umat akan kembali bangkit jaya memimpin dunia seperti terdahulu, sampai 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam, kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran? Bagaimana dulu yang gak ada negara terbesar di dunia selain negara Islam, dari ujung ke ujung, ya. Bagaimana dari mulai tempat yang kecil Madinah menyebar ke seluruh jazirah Arab, menyebar ke Syam, menyebar ke Mesir, menyebar ke Afrika, menyebar ke Eropa, sampai ke Indonesia. 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Itu karena apa? Kaum muslimin kembali kepada agamanya, mengamalkan isi Al-Quran. Sekarang meninggalkan Al-Quran, gimana akan jaya? Sehingga kita lihat saudara-saudara kita, dan kita terbelakang jadinya, karena meninggalkan Al-Quran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin. Allah akan tinggikan satu bangsa, satu kaum karena Al-Quran ini, dan akan jadikan rendah, terbelakang karena meninggalkan Al-Quran ini. Nah, ini tugas kita yang kedua, berusaha mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, karena setelah kita mempelajari baru bisa mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tadi tidak memahami dengan benar? Mengamalkan, karena Allah turunkan sebagai huda, petunjuk, agar manusia tidak tersesat, tidak salah jalan, dan memperoleh kebahagiaan dunia, dan di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Dan ini yang kita inginkan, tidak salah jalan, punya pedoman. Orang-orang yang kebingungan, ya, apalagi sangat sangat aneh kalau sampai ada orang muslim bingung dalam hidup, ya. Padahal jawaban agar memperoleh ketenangan, kebahagiaan ada semua dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kesabaran kalau mendapatkan musibah, bagaimana Al-Quran mengajarkan bersyukur kalau mendapatkan nikmat, ya. Maka aneh kalau sampai ada orang muslim, ngaku muslim, ya, ketika dapat musibah dia nggak sabar, keluh kesah, marah-marah, meratap. Ini meninggalkan Al-Quran, nggak pernah baca Quran. Dapat nikmat lupa daratan, sombong, kemudian tidak bersyukur kepada Allah, lupa daratan juga. Al-Quran mengajarkan bersyukur kepada Allah dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Jadi tenang dalam hidup, ya. Dan ada yakni kewajiban lainnya di samping membaca, mempelajari, ya,
juga adalah tadi mengamalkan. Dan kalau kita ingin, yakni selalu ingat pedoman itu dalam hidup kita, maka hafalkan Al-Quranul Karim, sehingga seakan-akan seperti orang yang mengadakan perjalanan. Kalau dia hafal rutenya, ya nggak perlu dia lihat lagi catatan rutenya, kalau ini kemana ya, lihat lagi catatan, nggak perlu, karena sudah hafal, sehingga dia tahu sikap yang harus dia lakukan. Oh begini, oh begitu, ya, karena saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, karena saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga dia tenang. Inilah faedah. Apalagi orang yang hafal, otomatis dia akan sering baca Al-Quran agar menjaganya. Dan mereka yang baca Al-Quran, apalagi menghafalnya, kata Nabi SAW, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barar, akan dikumpul dengan para malaikat yang mulia, kemudian juga tinggi derajatnya di sisi Allah, kemudian juga satu hurufnya saja mendapatkan 10 kebaikan, ya. Apalagi kalau dia baca sampai satu halaman, satu surah, kemudian membaca setengah juz, 1 juz, maka dia akan pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa banyak bekal, sehingga nyaman di alam kuburnya dan akan meninggal dunia. Ada seorang qari bernama Abu Bakar bin Ayyash. Saat dia akan meninggal dunia, saudarinya di sampingnya menangis karena melihat keadaannya yang akan berpisah dengan dunia, dan kita semua akan berpisah dengan dunia. Maka ditenangkan, kenapa kamu nangis? Apa kamu nggak tahu saya sudah mengkhatamkan di pojokan rumah ini 18.000 kali. Nyaman, tenang, ya. Sehingga ketika akan meninggal dunia, malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya. Wan nasyitati nashta, ya. Wa abshiru bil jannah, bergembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Dia pun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut terhadap hal yang akan kau hadapi, berupa meninggalkan dunia ke tempat yang baru, alam barzah dan alam akhirat. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati terhadap yang kau tinggalkan. Ada harta, ada keluarga, ada orang-orang yang kau cintai, karena akan Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah akan pertemukan mereka dengan engkau apabila mereka dengan engkau sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah faedah kalau kita menyempatkan untuk membaca, mempelajari, kemudian memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran yang sempat membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkan, dan menjadikan sebagai petunjuk dalam hidup di dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis